Hello guys, jadi kami dari Zoo Official akan membawakan manhwa yang berjudul God Gambit. Nah, sebelum itu kita masuk ya ke prolog dari manhwa ini. Lalu, akhirnya sistem guild pun terbentuk. Ya, jadi kalau kalian sering main game, gak asing lagi ya sama kata guild ini. Dalam game, guild lebih diperuntukkan untuk perkumpulan orang yang memiliki kesamaan tujuan. Lalu terlihat di sini Pak Seo sedang bertanya-tanya tentang guild itu. Oh, jadi guild itu seperti yang kau bilang. Bahkan pilihan itu sudah ada dari awal game ini. Tapi membuat satu guild itu sangat mahal. Kita harus mengumpulkan 1 juta poin. Jadi Pak Kang menjelaskan, sejauh ini ada 3 guild yang sudah resmi berdiri. Guild pertama bernama Delonix Guild dengan guild masternya adalah Heju. Dan wakil guild masternya adalah Pak Wong. Mereka berfokus pada perlindungan kota dan warga. Mereka lebih memprioritaskan penyelesaian misi. Awalnya mereka menginginkan nama Heju Guild, tapi Heju menolaknya. Dan akhirnya mengganti namanya menjadi nama bunga yang Heju suka, yaitu Delonix. Ya, itu sangat mengagumkan. Bahkan Heju itu tidak seperti anak muda sekarang. Jadi aku tidak masalah dengan adanya guild itu, ucap Pak Seo. Dan guild kedua adalah Army. Ya, kalian tahulah guild ini guild siapa. Ketua guild mereka adalah Kolonel Song. Dan wakil guildnya adalah Letnan Kwon yang terkenal akan kecerdasannya. Ya, mereka berdua memang keren dan aku yakin masa depan Army sangat bagus, ucap Pak Seo. Dan guild terakhir adalah Kingdom, itu adalah guild si Imogi. Padahal dia sebelumnya sudah dikalahkan oleh Choi, tapi masih tetap saja harus diperhatikan. Dan faktanya mereka memegang beberapa wilayah di kota ini. Dan guild itu memiliki tujuan, habisi Choi dan ambil alih kekuasaan kota. Masih ada aja ya mimpi bocah di siang bolong, ucap dari Pak Seo. Lalu Pak Kang pun memotongnya. Tapi kita harus membuat guild polisi juga, karena tugas kita untuk menangkap para kriminal. Oh, jadi kau sudah mempersiapkan itu semua, tanya Pak Seo. Lalu orang-orang di depan kantor polisi itu berteriak, kami ingin melayani Pak Seo dan Pak Kang untuk masuk ke guild polisi. Jadi, tolong terimalah kami. Hehehe, jadi lihat kan semangat dari mereka semua, Seo? Tanya dari Pak Kang. Sial, jadi kau ingin menjebakku. Selama aku pergi ke gurun pasti banyak yang berubah. Lalu terlihat juga mantan dari para kriminal ingin bergabung ke guild polisi. Mendengar itu, Pak Seo pun tidak setuju. Tapi kalau mereka mau mematuhi tata krama polisi, aku akan memikirkannya kembali. Lalu Pak Kang pun bergumam, sepertinya pengaruh dari Choi tidak hanya terdampak pada Imogi. Dia sudah membuat plan yang panjang, dan dalam hal ini aku juga sangat yakin dengan planku. Lalu berita pun tersebar. Ternyata itu adalah surat-surat pembukaan loker untuk guild Army. Di sini Kolonel Song sedang bingung kenapa tidak banyak yang mendaftar. Ya, benar aja ya, sepi amat yang daftar. Di sini Kolonel Song memikirkan krisis yang akhir-akhir ini terjadi di militer. Mereka kehabisan bahan makanan dan satu-satunya yang mereka masih bisa gunakan hanya listrik. Kita harus memikirkan bahan-bahan pengganti agar tetap bisa bertahan hidup. Selain itu, banyak warga yang berpindah tempat ke kota dan meninggalkan pekerjaannya. Jadi kayak petani dan kang kebun, itu semua pensiun ya guys. Di sini Kolonel Song teringat dengan reruntuhan kota sebelumnya. Mereka melihat orang-orang di sana meninggalkan sebuah buku yang menuliskan strategi book. Jadi di sini Kolonel Song juga beranggapan mereka harus membuat sesegera mungkin buku strategi. Wah, ini percis waktu di prolog ya. Lalu scene berpindah di tempat nongki si Choi, dan ternyata lagi dan lagi si Choi kedapatan menyendiri. Di sini ada Jiwoo yang sedang menemaninya sekarang.
Bahkan si Choi sampai gak sadar ya kalau Jiwoo dari tadi sudah duduk di sana. Waduh, kok Neng bisa di sini sih? Tanya dari Choi dengan bingung. Ya, karena aku hanya ingin berterima kasih padamu. Karenamu, misi sebelumnya jadi sangat menarik. Dan Choi, apakah kau tidak ingin membuat guild? Ucap Jiwoo sambil mendekat ke arah Choi. Di sini Choi sampai keringet dingin ya sama nih cewek. Kalau kalian jadi Choi, apa yang akan kalian lakukan? Tiba-tiba Jiwoo beranjak dari duduknya. Dia berkata, "Oke, pertemuan kita hari ini sampai di sini ya. Kalau kau perlu bantuanku, kontak aku ya kapanpun yang kau mau. Dan juga, aku tidak keberatan menjadi korban kedaulatan jika itu memang diperlukan." Ucap dari Jiwoo yang meninggalkan Choi. Di sini Choi pun sampai terkejut mendengar kata-kata itu. Choi pun teringat akan pesan terakhir. Pesan itu mengatakan kalau warga yang kalah dalam misi sebelumnya tidak mendapat apa-apa. Dan itu berarti juga Krasina juga tidak mendapat apa-apa. Choi juga berpikir Krasina itu pasti tidak akan diam saja. Pasti dia sedang merencanakan sesuatu di belakangku. Jadi untuk saat ini, aku berpura-pura untuk tidak tahu saja. Tiba-tiba, Choi dibawa ke dimensi lain. Hah? Di mana ini? Tunggu dulu. Bukannya itu... Sialan kau, Krasina. Aku sudah lama ingin menghabisimu, ucap Choi menerjang Krasina dengan pedangnya. Ding, tiba-tiba saja Choi diteleport dan berpindah ke sebuah kursi. Hei, tenanglah, ucap Krasina. Apa-apaan ini? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan diriku? Dan apakah ini dimensi miliknya? Kalau begini terus, ini bisa berbahaya. Dia bisa berbuat sesukanya di dimensi miliknya, gumam dari Choi. Sial, dia benar-benar berbeda dari Raja Iblis lainnya. Dengan tekanan dan aura yang diberikan benar-benar berbeda. Apakah ini yang namanya Raja Iblis Kedaulatan Krasina? Wah, akhirnya ya si Choi ketemu langsung sama Krasina. Mari tenang, aku bersemangat karena banyak yang ingin kutanyakan. Pertama-tama, dia tidak terlihat berniat untuk bertarung. Kalau begitu, aku akan mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari percakapan ini. Hah? Kenapa suaraku tidak keluar? Gumam dari Choi. Tiba-tiba, Krasina memotongnya. Aku menjawab panggilanmu karena aku tertarik. Jadi, jangan buat keributan. Entah itu berakhir untuk menjadi milikmu, untuk mendapatkan perhatianku, atau kau telah menjadi individu yang penting sehingga aku tidak bisa membuangmu. Aku akan memberimu pilihan. Maksudmu, kau membutuhkanku dan tidak bisa membuangku, ucap dari Choi. Hentikan kesombonganmu, kau hanyalah satu dari sekian banyak milikku dan aku satu-satunya milikmu. Jika tetap berminat, tidak ada yang berubah. Jika kau membutuhkan, aku akan mendapatkan kesempatan yang baru. Choi pun bertanya, apakah semua buku ini sama kuatnya dengan bukuku? Krasina di sini menjawab, jangan khawatir, itu akan menjadi buku yang cocok denganmu. Jadi, pilihlah dengan bijak. Jika itu penting, apa pengorbanan yang selama ini kulakukan itu akan menghilang? Tanya dari Choi. Di sini Krasina berkata, kau terlalu tergesa-gesa. Aku baru mengatakan aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi yang dibutuhkan. Dan juga kesempatanmu dan kebutuhanku mungkin akan menghilang tanpa menjadi suatu keharusan. Entah itu diperlukan atau penting, itu tidak masalah. Kau terlihat sangat kesulitan meminta padaku, bukan? Tanya dari Choi. Jadi, kau ini menarik. Bukankah pilihanmu sepadan dengan apa yang kutawarkan? Ucap dari Krasina. Jika itu diperlukan, itu akan menjadi sebuah kesempatan yang mutlak dan unik untuk mengubah seluruh nasib, unit, dan pihak. Bagaimana menurutmu? Mendengar itu, betapa terkejutnya Choi setelah melihat banyak pion yang juga terdapat berbeda-beda buku Krasina tiap pionnya.
Ding, pesan pun masuk. Pengalaman kota telah mencapai level 3. Di sini terlihat makanan di kota pada habis semua. Bener-bener ludes ya. Bahkan Jiwoo sampai nggak kebagian. Di sini Jiwoo berpikiran, wah berarti kota 4 yang hancur itu membuat suatu kesalahan besar. Sehingga mereka bisa sampai runtuh. Semoga saja tidak terjadi di kota 8 ini. Ding, pesan kembali muncul. Reward City level up, memunculkan helper NPC. Jadi helper NPC akan diletakkan di kota. NPC akan muncul secara acak dan tidak dapat dikendalikan. NPC tipe pelindung kota, tipe petarung jarak dekat secara otomatis akan menyerang musuh yang menyerbu kota. Bahkan ya, gara-gara body NPC itu, hunter lainnya sampai digeplak ya sama pacarnya sendiri. Dan seluruh statistik NPC adalah 30 dan levelnya adalah 180. Melihat itu, Jiwoo pun berkata, dari cara mereka membagikan rewardnya, sepertinya player tidak sepenuhnya bermalas-malasan. Mereka melakukan apa yang mereka bisa. Atau sekarang kalian siap untuk bermain-main lagi dengan kota 8? Lalu kita kembali lagi ke arah Choi. Ia ternyata sedang diverifikasi sebagai unit abnormal. Dan setelah adanya pengecekan, Choi telah dikonfirmasi tidak bersalah. Terlihat di sini jiwa Choi masih berada di dimensi Krasina. Ia bertanya ke Krasina, jika kau mengatakan seluruh unit, apa itu juga termasuk semua orang di kota lain? Ya, itu benar. Jadi bagaimana? Apa kau sekarang tertarik? Tanya Krasina. Choi pun bergumam, sial, apa tugasnya akan bertambah besar? Tidak. Tapi apakah bisa menyelesaikan tugas sebesar ini? Seperti yang kuduga, sepertinya kau bukan Raja Iblis biasa. Sekarang waktunya kau memilih, ucap Krasina memotong gumam Choi. Di sini Choi masih ingin bertanya satu hal. Apa sebenarnya tujuanmu, Krasina? Aku tidak mempunyai rencana. Yang kuinginkan semuanya tentang player. Apa yang mereka miliki, apa yang mereka tahu, dan apa yang mereka tak tahu. Setiap bagian dari tubuh mereka, bahkan setiap jiwanya, aku akan mengambil itu semua untuk diriku sendiri. Choi di sini bergumam, apa dia menganggap player sebagai musuhnya? Sekarang pilihlah. Tanya dari Krasina yang memberikan beberapa buku ke Choi. Melihat pilihan dari Choi, ia pun berkata, itu pilihan yang sangat bagus. Pertemuan kita akan berakhir di sini, jadi aku akan menghapus ingatanmu. Jadi ternyata situasiku masih belum berubah ya. Aku masih harus memuaskan Krasina, tanya Choi sambil ia dilemparkan keluar dimensi. Lalu Choi pun terbangun. Ia benar-benar lupa apa yang sedang terjadi. Di sini ia merasa kalau dirinya hanya tertidur sebentar. Sebelum Choi dilempar keluar, Krasina juga menitipkan pesan. Jangan khawatir, anakku akan membimbingmu. Di sini kita nggak tahu ya anak yang dimaksud oleh Krasina. Lalu scene berpindah ke arah Jiwoo. Di sini terlihat Jiwoo sedang berlari dari kejaran seseorang. Kena kau, ucap orang itu. Ada, ternyata itu si Haeju ya guys. Hei Jiwoo, kau jangan kabur terus. Kau akan menjadi anggota guildku, ucap Haeju. Jiwoo dengan santainya berkata, aku tidak menyukai itu dan berhenti mengejarku. Di sini Haeju pun merengek di tanah dan memelas meminta Jiwoo untuk join guildnya. Aku lebih nyaman sendirian, jadi menyerahlah dan carilah orang lain, ucap Jiwoo. Item-item di gym sangat bermanfaat, tidak hanya menyembuhkan luka, bahkan kekuatan fisikku juga terpulihkan. Itu seperti tidur malam yang nyenyak. Suatu fungsi yang menempatkan tubuh pada kondisi yang optimal. Itulah fungsinya, tingkat intensitas latihan meningkat hingga 24 jam. Selama pemulihan kembali, kami melakukan yang terbaik tanpa tidur sedikit pun. Untuk mempersiapkan yang akan terjadi berikutnya. Selama 24 jam itu, kami melakukan yang terbaik untuk bertahan dalam misi yang akan datang. Warga yang lainnya pun juga merasakan hal yang sama. Ini sih si emoji namanya mantap-mantap ya, mana ada persiapan kayak gini. Ding, pesan pun muncul.
Giliran misi baru telah dimulai. Meminta para player untuk menggulirkan dadu. Pion 8 bergerak 3 langkah sampai di Menara Meriam. Peta Menara Meriam dapat dilaksanakan sebagai sebuah emisi kolaborasi. Kolaboratif, apa artinya warga akan bertim? Tanya dari Pak Wong. Mencari target misi kolaborasi. Memunculkan 1-3 pion di antara pion secara acak, yang juga mendarat di Menara Meriam. Pion 17 telah dimunculkan. Melihat itu, Heju pun berkata, pion lain dan kota lain dari bumi yang telah dimunculkan ke dunia ini. Kelihatannya kota itu sudah telah mengalami perubahan yang cukup spektakuler. Dan inilah dia pemimpin dari kota 17 itu. Memunculkan peta level kesulitan untuk Menara Meriam. Akan diputuskan menurut jumlah dari dadu seluruh player saat digulirkan. Jumlah dadu yang digulirkan 11. Menara Meriam akan menyerang kota secara acak dan di sini terdapat 11 meriam sesuai dengan dadu. Misi kali ini adalah menaklukkan Menara Meriam. Misi akan berakhir ketika durasi misi berakhir. Lama dari misi adalah jumlah dadu yang seluruh player saat digulirkan. Setelah digulirkan, ternyata muncul angka 7 yang berarti durasi misi adalah 7 hari. Akhirnya, misi pun dimulai. Para warga kota 8 berusaha untuk menghalau serangan meriam itu. Di sini Pak Seo baru tersadar karena permainan ini bukan bertujuan untuk melindungi warga kota, tapi melindungi kota. Tersisa 91% durabilitas dari kota 8. Choi yang sudah paham, ia berkata, tak peduli seberapa banyak warga yang selamat saat kota hancur, maka permainan akan berakhir. Mari kita periksa seberapa kuat kota lainnya. Ternyata para warga kota 17 melakukan doa kepada para dewa untuk melindungi kota 17. Tiba-tiba muncullah barrier yang melindungi kota 17. Terlihat efek kehancuran kota 17 masih sangat minim. Durability dari kota 17 adalah 99% yang tersisa. Melihat kota sebelah, Kolonel Song pun berkata mereka menggunakan sebuah kartu untuk melindungi kotanya. Itu sama persis seperti catatan yang ditinggalkan di kota 4. Player bermain dengan kartu dan dadu. Itu adalah dua metode untuk player turut campur dalam permainan. Sekarang aku benar-benar bisa merasakannya. Aku melihatnya dari dekat. Kalau kita sudah menjadi inti dari permainan ini. Meriam terakhir menargetkan pion 8. Tersisa 1 jam lagi sampai meriam itu menembak pion 8. Di saat meriamnya berhenti, mereka semua pun segera mendarat ke arah meriam. Tapi ternyata Menara Meriam punya self-defense. Tiba-tiba dari dalam meriam bermunculan cahaya berwarna biru. Seketika dari dalam itu pun mengeluarkan tembakan peluru untuk menghentikan penyerangan dari kota 8. Di sini tiba-tiba Imogi dan para member guildnya pun datang. Imogi berteriak, kita harus memberikan kesan pertama yang keren. Cepat dekati menara itu. Pesan juga bermunculan, tersisa waktu 47 menit lagi. Sebelum meriam terakhir menembak. Tiba-tiba di arah lainnya, terdapat seseorang yang mendekati pasukan dari Letnan Kon. Sepertinya aku terlambat. Pakaian itu, kelihatannya kalian dari generasi pertama. Yang hanya pernah ku dengar ucap orang itu. Maaf karena terlambat, aku memberi kalian salam. Namaku Robert von Lexis. Aku menawarkan aliansi dengan kotamu. Sebagai perwakilan dari keluarga Lexis, yang sudah menerima panggilan dari dewa dan melindungi kota suci ini selama 150 tahun. Oke, menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys.